Pemirsa, kita masih membahas mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tentunya tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa UMKM yang ada di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan apabila gerakan ini sukses akan menghasilkan atau melahirkan UMKM baru nantinya yang mampu bersaing dengan produk luar. Dan pemirsa bersama dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen, terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini, kira-kira saat ini Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah. Apa saja Pak kira-kira langkah yang diambil oleh Presiden untuk menyukseskan belanja produk dalam negeri ini? Ya, yang pertama pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus bagi UMKM sebesar 400 triliun rupiah pada 2022. Ya. Yang kedua, pemerintah mendorong, ya, bukan cuma mendorong, ya, tetapi mewajibkan belanja produk dalam negeri, ya, yang diproduksi oleh UMKM melalui APBN, APBD, dan badan usaha milik negara. Ya, artinya apa? Ya, artinya pemerintah pusat, kementerian dan lembaga yang ada di pusat, ya, yang mendapatkan anggaran dari APBN itu harus membelanjakan anggarannya, ya, dalam persentase tertentu untuk membeli, ya, produk-produk dalam negeri. Juga APBD, jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ini juga dalam membelanjakan atau dalam pengadaan barang dan jasa di daerah harus menggunakan APBD-nya untuk dalam persentase tertentu untuk membeli, yaitu 40%, ya, untuk membeli produk dalam negeri. Begitu juga BUMN, ya, BUMN. Nah, dan ini harus direalisasikan tadi APBN, APBD, dan anggaran BUMN itu paling lambat akhir Mei 2022. Ya, jadi sudah ada penegasan seperti itu. Ya. Nah, APBN yang diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah itu mencapai 526 triliun rupiah per tahun. Ya, 20% diantaranya dialokasikan ke sektor UMKM. Jadi sudah ada patokannya, angka-angkanya begitu. Jadi dari 526 triliun itu 20%-nya harus dibelanjakan untuk membeli produk yang diproduksi oleh UMKM. Begitu juga APBD, itu ada 535 triliun rupiah per tahun. Ini dialokasikan 20%-nya ke sektor UMKM. Ya, dan juga BUMN ada 423 triliun anggarannya per tahun, 20%-nya juga ke sektor UMKM. Jadi 20%, 20%, 20%, ya, dari tiga sumber keuangan tadi, APBN, APBD, dan BUMN begitu. Yeah. Nah, jadi dan kemampuan UMKM kita ini tidak kalah sebetulnya, ya, dengan produk-produk yang impor, ya, produk-produk impor. Kita bisa bersaing, ya, mulai dari peralatan elektronik, ya, misalnya CCTV, kemudian alat kesehatan, alat pertanian, ya, apakah itu traktor misalkan begitu, ya, kemudian furniture, laptop, ya, kemudian macam-macam, ya, ini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, untuk apa kita impor? Lebih baik kita beli produk-produk dalam negeri itu begitu loh. Jadi kita tidak sanksikan lah itu, dan Presiden mengatakan ya akan memberi sanksi, ya, kepada pemangku kepentingan, kementerian, lembaga di pusat maupun pemerintah daerah dan BUMN yang tidak patuh, ya, tidak patuh membeli, ya, mengadakan barang-barangnya itu dari produk dalam negeri, misalkan yang doyan impor gitu kan. Nah, ini oleh Presiden bisa akan dikenakan sanksi begitu. Sanksi. Ya. Baik, Pak Dirjen, tentunya untuk menyukseskan suatu kebijakan kita membutuhkan kolaborasi antar pihak terkait. Sejauh ini Pak, seperti apa sinergi antar kementerian, lembaga, dan daerah dalam mewujudkan target anggaran belanja produk dalam negeri ini, Pak? Ya, di pekan lalu, ya, dari tanggal 21, ya, sampai
kemudian 25 ya ditutup oleh Presiden ya untuk penegasan kembali Kepres tentang gerakan Bangga Buatan Indonesia, Kepres nomor 15 tahun 2021. Kita sudah melakukan yang disebut business matching, ya, business matching. Ya, ini merupakan sebuah langkah ya yang dibagi dalam 3 tahap, yakni pra business matching. Jadi business matching itu ya kira-kira penyesuaian ya, pencocokan lah begitu ya, pencocokan ya dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD ya milik Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Sakti milik Kementerian Keuangan, ada Sirup ya SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan sistem informasi P3DN atau SIP3DN milik Kementerian Perindustrian. Ya, Kementerian Perindustrian karena Kementerian Perindustrian ini kan ya katakanlah yang menjadi pengampu ya, pengampu industri-industri kecil dan menengah. Nah, kemudian dengan begitu maka kita bisa mengoptimalkan ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan sinergi tadi itu ya, sinergi baik kementerian dan lembaga maupun aplikasi-aplikasinya. Nah, dengan sinergi itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ya kalau kita serius ya, kita patuh terhadap Kepres tersebut ya, maka ini kan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ya, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai 400 triliun rupiah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67% hingga 1,71%. Ya, katakanlah misalnya berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, juga lembaga-lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi di Indonesia katakanlah ya rata-rata misalnya di 2022 itu akan mencapai 5% misalnya. Nah, dengan kita konsisten membeli produk dalam negeri, maka akan ada penambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,67% hingga 1,7%. Ya, kalau 5% di 2022, kita kemudian konsisten membeli produk dalam negeri, maka ya bisa jadi 6% ya, 6%, 6,67 begitu kan. Ya bahkan mungkin bisa saja 6,5% ya kita pertumbuhan ekonomi di 2022 begitu. Nah, baik. Menurut Kemenperin ya dalam mendukung peningkatan produksi dalam produk dalam negeri ini, peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu banyak ya apa komponennya ya, ada sertifikasi ya, kemudian juga pada tahun 2022 ini Kemenperin memberi fasilitas sertifikat TKDN gratis ya untuk 1.250 sertifikat produk. Nah, jadi kan begini ya, agar kita yakin bahwa produk dalam negeri ini berkualitas ya tentu harus ada sertifikatnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, karena itu disiapkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya, kemudian juga ya Kementerian Dalam Negeri itu mengambil langkah ya untuk pembelian barang dan jasa produk dalam negeri, dan pemerintah ini ya dari pusat sampai daerah itu mestinya adalah pembeli terbesar ya atau biggest buyer. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik, Pak Dirjen. Tentunya kita juga ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan hal apa untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Tapi ditahan dulu Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap di Juru Bicara.